Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Belum terlambat rasanya kalau saya kembali mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Selamat memasuki di minggu yang pertama di tahun 2026 ini. Dan doa saya di tahun ini saudara ada berkat-berkat Tuhan yang baru, saudara alami, ada sukacita yang baru, termasuk ada semangat yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu di pagi yang indah ini ketika memikirkan waktu dan tahun-tahun yang baru, hari-hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita, saya teringat akan dua ayat yang biasanya muncul di dalam pikiran saya, satu dari perjanjian lama, satu dari perjanjian baru. Yang pertama adalah doa Musa di dalam Mazmur pasal yang ke-90, ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ini merupakan doa Musa pada masa tua dia. Dia tulis yang akhirnya dikompilasi menjadi bagian dari Mazmur, pujian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Itu adalah permintaan Musa di masa tuanya. Dia semakin sadar, waktu dia semakin sedikit. Kesempatan semakin sedikit. Maka doa dia kepada Tuhan, Tuhan ajar kami untuk mulai menghitung setiap hari, setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan. Saudara, apa yang kita hitung setiap hari? Kita biasa menghitung uang kita, ada berapa? Kita menghitung kepemilikan, harta benda, apa yang kita punya, kita hitung satu persatu, jangan sampai ada yang hilang. Tetapi saudara, marilah kita belajar seperti Musa. Dia mulai berpikir dan menghitung apa yang masih tersisa dan yang begitu berharga, ialah waktu. Mari kita di awal tahun ini saudara, mulai memikirkan tahun 2026 kalau Tuhan masih percayakan, ajar kami ya Tuhan menghitung setiap waktu dan kesempatan, sehingga apa? Sehingga kita makin bijaksana hidup dalam dunia ini, hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Satu ayat lagi di perjanjian baru kalau saya ingat soal waktu, dalam Efesus pasal yang kelima ayat 16, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus dan berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, pergunakanlah. Ini adalah penjelasan Paulus kepada jemaat di Efesus. Begitu menggembalakan jemaat ini dan berkata, kamu ini sudah hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Tinggalkan manusia lama, lepas manusia lama, hidup di dalam kekotoran, kenajisan, hawa nafsu, duniawi. Kenakanlah manusia baru. Nah, setelah menjelaskan, kenakanlah kasih Tuhan, manusia baru, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dalam penjelasan itu, salah satu poin yang Rasul Paulus jelaskan kepada jemaat di Efesus adalah, pergunakanlah setiap waktu yang ada. Kata pergunakan dalam bahasa aslinya itu tebus, redeem, beli, pakai. Semua waktu ini harus dipakai sebaik-baiknya untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Karena kalau tidak, maka apa yang kita lakukan adalah jahat adanya. Saudara sekalian, biarlah di tahun yang baru kita mulai boleh meriset kembali hidup kita. Tadi Bapak liturgis mengatakan awal tahun baru itu biasa menjadi momentum yang terbaik kita mulai komitmen dan semangat yang baru menjalani tahun yang baru ini. Dan ada baiknya juga kita melihat apa sebenarnya yang akan kita lakukan sepanjang tahun ini, baik itu secara gereja maupun secara pribadi. Apa yang sedang terjadi di gereja kita, GMI Immanuel? Apa yang mau kita capai tujuan selama sepanjang tahun ini? Saudara, banyak ya beberapa jemaat bertanya kepada saya, Boksu sebagai pimpinan jemaat di GMI Immanuel, Boksu mau bawa gereja ini kemana?
Nah, saudara, adalah baik kalau setiap awal tahun suara gembala menjelaskan kepada setiap jemaat apa yang mau kita capai sepanjang tahun ini. Saudara, sebelum kita bicara soal gereja ini mau kemana, kita perlu mempertanyakan beberapa hal yang menjadi dasar esensi terlebih dahulu. Yang pertama adalah, apa sebetulnya itu gereja? Gereja itu apa sebenarnya? Yang kedua, apa visi dari gereja? Yang ketiga, apa hasil dan produk dari gereja? Dan yang keempat, bagaimana cara kita mencapai hasil tersebut? Kita mulai dari yang pertama. Apa itu sebenarnya gereja, saudara? Gereja adalah orangnya. Saudara, gereja itu bukan gedungnya. Gereja itu bukan kursinya. Gereja itu bukan layar yang di depan. Gereja itu bukan speakernya. Gereja adalah saudara dan saya, orangnya. Istilah gereja pertama kali dicatat dalam Perjanjian Baru, yaitu ketika Tuhan Yesus pada suatu ketika, dia membawa ke-12 muridnya ke sebuah tempat yang bernama Kaisarea. Di situ secara pribadi dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang lain yang kalian dengar, siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya mulai menjawab, kamu adalah Elia, kamu adalah Yohanes Pembaptis, kamu adalah Yeremia, atau salah satu dari nabi-nabi di Perjanjian Lama. Lalu Tuhan Yesus kembali bertanya kedua kali, kalau begitu menurut kamu pribadi, siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini tercatat dalam Matius pasal yang ke-16, ayat 16 sampai 18. Engkau adalah Kristus itu, Sang Juru Selamat yang telah dinubuatkan sepanjang Perjanjian Lama. Engkaulah itu, Mesias, anak Allah yang hidup. Maka setelah mendengar jawaban Petrus, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepada kamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Di dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua, itu dipakai kata, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, Tuhan Yesus mendirikan, kata lainnya membangun. Ini dengan kata-kata seperti mau membangun gereja fisik, saudara ya. Tuhan Yesus membangun gerejanya, jemaatnya, enggak pakai panitia, saudara. Tidak ada panitia pembangunan gereja. Tuhan Yesus membangun jemaatnya, tidak pakai pengumpulan dana. Tetapi Tuhan Yesus membangun gereja dengan pengakuan bahwa Kristus adalah Mesias, Sang Juru Selamat itu, anak Allah yang hidup. Atas pengakuan itulah Tuhan Yesus membangun gereja. Itu sebabnya kata gereja dipakai adalah eklesia, istilah yang Tuhan pakai. Atas pengakuan ini, aku akan mendirikan eklesia. Itu terdiri dari dua kata Yunani. Eklesia, yaitu ek itu kalau udah ke bahasa Inggris jadi exit, sesuatu yang di luar. Dan kaleo itu dalam bahasa Inggris jadi call. Ya, call. Kalau gereja yang kita serap dalam bahasa Indonesia diambil dari kata Portugis, igreja, atau church di dalam bahasa Inggris. Tapi bahasa asli yang dipakai adalah eklesia. Apa itu eklesia? Yaitu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia, yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus dari perbudakan dosa. Untuk apa? Dipanggil keluar untuk beribadah, menyembah Tuhan. Untuk diperlengkapi, dibina
Untuk apa? Untuk bersekutu, saudara seiman, untuk melayani Tuhan, dan diutus keluar untuk bersaksi dan menjangkau jiwa. Itu gereja, saudara. Gereja adalah orangnya, saudara dan saya. Kalau begitu kemudian, kalau sekarang kita sudah mengerti apa itu gereja, sekarang apa visi gereja? Apa visi gereja? Kepada jemaat-jemaat yang selalu bertanya kepada saya, Boksu, apa visi Boksu terhadap gereja GMI Immanuel? Jujur saya jawab, nggak ada. Kadang-kadang kaget, hah gimana sih ini si Boksu? Apa visi Boksu mau bawa kemana gereja ini? Saudara, gereja bukan punya Boksu. Gereja ini juga bukan punya majelis. Gereja ini adalah milik Tuhan Yesus. Kalau ditanya apa visi bagi gereja ini, kita harus tanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Visi gereja adalah pergi untuk memuridkan. Sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga setelah kebangkitannya, di atas bukit Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-murid yang berjumlah lebih dari 500 orang. Pada saat itu Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini visi Kristus bagi gerejanya, saudara. Setiap pengikutnya, setiap umat yang telah ditebus oleh Dia, setiap pribadi adalah murid-murid Kristus. Itu visinya adalah untuk pergi dan memuridkan seluruh bangsa agar menjadi murid-murid Kristus. Saudara, yang menarik adalah penginjil Markus itu melihat dari perspektif yang berbeda. Kalau saudara baca Injil Markus, sesaat setelah Tuhan Yesus bangkit dan sebelum naik ke sorga, Dia berkumpul dengan murid-murid, dan sebelum terangkat ke sorga, amanat agungnya berbunyi demikian, "Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk." Jadi, visinya adalah memberitakan Injil kepada semua orang. Pertanyaannya, ada berapa amanat agung yang ada? Apakah amanat agung itu ada dua? Satu untuk pergi memuridkan, atau untuk pergi menginjili? Saudara sekalian, penginjilan dan pemuritan seharusnya bukan dua hal yang berbeda. Amanat agung Tuhan jelas sekali menyatakan bahwa penginjilan dan pemuritan ini adalah dua esensi visi yang terikat dan terkait erat satu dengan yang lain, yang tak terpisahkan. Kebanyakan gereja-gereja salah paham soal panggilan ini. Maka ada yang namanya komisi penginjilan atau misi. Ada yang namanya komisi kelompok kecil pemuritan. Yang pemuritan merasa tugas memberitakan Injil, tugasnya teman-teman di komisi misi penginjilan. Lalu teman-teman di komisi misi penginjilan merasa tugas pemuritan ada di teman-teman dari komisi kelompok kecil pemuritan. Jadi dipisah, saudara. Maka ketika saya merenungkan dua amanat agung ini yang sebetulnya adalah satu dimensi yang sama, penginjilan dan pemuritan seharusnya tidak dilihat sebagai dua hal yang terpisah. Kalau kita mengabaikan salah satu, itu berarti kita mengabaikan keseluruhan dari amanat agung Kristus. Apa visi dari gereja Tuhan? Visi dari Kristus agar gereja pergi memuridkan dan menginjili. Itu juga menjadi visi dari gereja kita. Saudara, visi gereja kita adalah jemaat GMI Immanuel taat kepada amanat agung Tuhan Yesus untuk menjadikan segala bangsa
murid Kristus dengan misi memperlengkapi setiap jemaat untuk menjadi murid Kristus yang otentik, yang taat untuk memenangkan jiwa dan memuridkan jiwa itu bagi Kristus. Sejak 2022, setelah kita lewat dari pandemi COVID, Tuhan mengarahkan gereja kita untuk kembali kepada visinya, visi pemuritan. Saudara dapat melihat tahun 2022 kita mengusung tema murid yang dipulihkan dan menjadi berkat. Kita merasa perlu membahas tema tentang pemulihan karena waktu itu pandemi dan kita mulai memulihkan diri dari pandemi secara pribadi, dari sakit penyakit, dari akibat pandemi yang berdampak ke semua sektor termasuk pelayanan gereja kita. Kita bicara soal pemulihan, baik itu jasmani dan pemulihan jiwa, rohani kita. Lalu tahun 2023, kita yang sudah dipulihkan, kita bicara soal pertumbuhan. Karena waktu itu jemaat berangsur, ya, balik ke gerejanya nggak serta-merta, saudara, berangsur, ya, bertahap. Saya masih ingat dulu waktu pandemi kita harus streaming secara online, tidak ada jemaat. Kita merekam, bahkan kita melayani harus di antigen. Lalu perlahan-lahan jemaat boleh datang, kasih jarak. Ya, ada silang-silang di kursi. Perlahan-lahan Tuhan pimpin. Akhirnya jemaat boleh kembali balik ke gereja. Kita bicara soal pertumbuhan. Tahun 2024 kita juga masih bicara soal pertumbuhan yang semakin kuat. Tahun 2025 yang baru kita lewat, kita melihat jemaat ini sudah mulai pulih seperti sebelum pandemi. Dan itu ditandai dengan jumlah kehadiran rata-rata setiap hari Minggu. Tahukah saudara, 2025 sudah mencatat jumlah kehadiran kebaktian satu kita sudah kurang lebih dengan jumlah kehadiran kebaktian satu sebelum pandemi, tahun 2019. Lalu jumlah kehadiran kebaktian 2 itu sudah melewati, sudah lebih banyak dari jumlah kehadiran rata-rata tahun 2019. Itu berarti secara pertumbuhan kuantitas kita sudah kembali. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang mau kita kerjakan secara kualitas. Maka kita memfokuskan untuk mengusung tema murid yang dewasa dan taat panggilannya. Masuk ke tahun 2026, kita merasa tentang kedewasaan rohani masih harus kita perkuat lagi di tahun ini. Melalui khotbah mimbar, melalui pembinaan-pembinaan yang akan diadakan, kita merasa tema-tema mengenai kedewasaan, kualitas karakter Kristus itu perlu untuk kita pelajari dan renungkan dalam perjalanan iman kita tahun ini. Saudara sekalian dikasih Tuhan, tema tahun ini kita berharap sekali setiap jemaat GMI Immanuel itu menjadi murid yang semakin dewasa dan semakin serupa dengan Kristus. Ini adalah visi pemuritan bagi kita semua. Setiap hari Minggu, kira-kira ada 1.000 orang yang datang ke gereja ini untuk beribadah. Kalau di total sekolah minggu kelas pagi dan siang, PRMI, MYC, kebaktian umum 1, kebaktian umum 2, kalau di total rata-rata setiap hari Minggu, saudara, kurang lebih ada 1.000 orang datang ke gereja ini. Pertanyaannya, apakah yang datang ini adalah murid Kristus atau bukan? Dan ini menjadi tugas kita sama-sama. Memastikan semua jiwa yang datang ke gereja ini bukan sekedar penonton, bukan sekedar melihat keramaian, bukan sekedar follower, tetapi kita mau semua yang datang ke gereja ini adalah disciple, murid Kristus. Itu sebabnya fokus dari gereja kita tahun ini adalah kita mau proses kemuritan dan pemuritan mulai dari pemimpin gereja, hamba Tuhan, majelis, pengurus aktivis sampai kepada seluruh jemaat. Apa yang dimaksud dengan kemuritan? Kemuritan itu adalah saya sebagai murid Kristus. Saya melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu kemuritan. Ya, bahasa Inggrisnya disciple. Tetapi pemuritan adalah saya yang sudah menjalani proses sebagai murid Kristus,
Saya sekarang membimbing orang lain, seperti amanat agung Tuhan Yesus bukan? Untuk pergi memuridkan orang lain. Pemuritan adalah discipleship dalam bahasa Inggris, itu adalah saya membimbing orang lain untuk menjadi murid Kristus, sebagaimana sebuah proses yang telah saya alami secara pribadi. Maka proses kemuritan dan pemuritan ini sangat penting dan harus dimulai. Mulai dari hamba Tuhan, mulai dari diri saya sendiri. Hamba-hamba, tim hamba Tuhan gereja kita, rekan-rekan majelis gereja, pengurus komisi-komisi, aktivis yang melayani, maupun semua jemaat. Itu fokus kita di tahun ini. Lalu kita mendorong, menggerakkan semua jemaat yang belum tergabung dalam kelompok kecil, agar segera bergabung. Itu berkali-kali dan tidak akan bosan-bosan saya sampaikan di dalam warta Suara Gembala setiap hari Minggu. Mengingatkan setiap jemaat, ayo kita jadi murid Kristus. Kita bergabung dalam kelompok kecil life kita. Kita bersyukur live di gereja kita saat ini sudah ada 37 kelompok yang aktif dan beberapa kelompok baru akan mulai dijalankan juga, dimulai. Tahun lalu Minggu Januari tanggal 5, saya buka catatan. Waktu saya presentasikan hal seperti ini, live waktu itu baru 32 kelompok. Jadi sekarang sudah 37 kelompok. Kita lihat progres perjalanan pemuritan gereja kita. Kita mau mengejar bukan hanya kuantitas banyaknya kelompok, saudara, tapi kualitas setiap jemaat yang sudah ikut kelompok itu. Apakah betul ada kedewasaan rohani dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kita masih mendorong, menggerakkan jemaat agar tertanam dalam kelompok. Kita mengembangkan infrastruktur live kita jumlahnya semakin banyak, memanage jumlah kelompok kecil yang banyak juga perlu ada standar operasi, SOP, ada standar aturan-aturan yang kita perbaiki semakin baik dan semakin baik lagi. Lalu kita melihat juga pentingnya kesinambungan pelayanan kaum muda, bagaimana dari sekolah minggu, ke remaja, pemuda, sampai ke kebaktian umum, itu ada suatu kesinambungan flow yang baik, dan bagaimana Tuhan percayakan sekolah ladang kita di belakang kita, yang setiap hari jiwa-jiwa datang juga lebih dari 1.000 orang, mulai dari kelompok bermain TK, SD, SMP, SMA, bagaimana kita menjangkau di situ. Kita akan fokuskan pelayanan untuk pendampingan pelayanan kaum muda. Kita merasa ini sesuatu yang penting. Lebih banyak jemaat kita dorong gerakan untuk mendampingi, karena inilah masa depan dari gereja. Dan yang kelima, kita melihat seperti tadi sudah saya katakan, jumlah kehadiran rata-rata gereja kita, kebaktian umum 2, sudah melampaui dari sebelum pandemi. Kita melihat ada potensi yang sangat baik di kebaktian umum 2 kita. Maka kita memikirkan perlu ada perhatian yang lebih khusus bagaimana kita bisa mengembangkan ibadah 2 kita. Ya, biar semakin banyak jiwa-jiwa datang, jiwa-jiwa yang sudah datang semakin banyak yang kita muridkan. Saudara, itulah visi pemuritan sesuai dengan visi yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Yang ketiga, kalau begitu, apa produk dari gereja? Apa sih yang diharapkan dihasilkan dari gereja, jemaat ini? Produk dari gereja adalah tentunya murid Kristus. Saudara, kalau kita lihat perjalanan siklus pemuritan yang terbaik, itu adalah dari Rasul Paulus, karena catatannya sangat lengkap sekali. Bagaimana perjalanan dia menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus, sampai dia bisa memuridkan seorang bernama Timotius. Sampai Timotius itu jadi pemimpin yang mempercayakan lagi kepemimpinan selanjutnya pemuritan kepada orang-orang lain. Saudara, kita lihat dari 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Rasul Paulus berkata, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Jadi Rasul Paulus, ini kemuritannya Rasul Paulus, dia sebagai murid. Kemuritan, ya. Aku menjadi pengikut Kristus. Artinya, aku melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu setelah itu, dia mulai
menjalankan amanat pemuritan, panggilan untuk pergi menjadikan segala bangsa murid. Siapa murid yang secara khusus dia latih untuk menjadi pemurid-pemurid atau pemimpin-pemimpin berikutnya? Ya Timotius. Saudara, Timotius ini bukan siapa-siapanya dia, bukan saudara, bukan family dia, saudara. Kalau kita buka Roma 16:21, dia katakan salam kepada kamu dari Timotius, teman sekerjaku. Surat Roma ini salah satu surat yang paling awal ditulis oleh Rasul Paulus. Dia masih menulis Timotius itu sebagai teman sekerja. Jadi bagaimana cara dia memuridkan orang lain? Dia mulai ngajak, yuk pelayanan sama-sama. Ya, masih teman sekerja. Lalu kalau kita lihat perjalanan kehidupan selanjutnya, misalkan di surat Kolose pasal yang pertama, ayat pertama ketika dia menyapa jemaat Kolose. Dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita. Jadi kelihatan di situ Timotius sudah mengikuti Paulus. Tinggal bersama-sama, perjalanan misi, mengembalakan jemaat-jemaat yang sudah dirintis. Dan dia waktu menyapa jemaat di Kolose, salam kepada kamu dari Rasul, yaitu Paulus ya, dia sendiri. Dan ada Timotius yang di samping dia. Dikatakan apa? Saudara kita. Dari teman sekerja meningkat ya menjadi keluarga. Ini loh saudara kita sendiri. Udah menjadi anggota keluarga. Bertahun-tahun relasi Paulus dan Timotius terus meningkat. Paulus mulai fokus melatih dia bagaimana Timotius muda harus menjadi pemimpin jemaat untuk melanjutkan menggembalakan gereja-gereja yang ada, secara khusus gereja di Efesus. Jadi di dalam 2 Timotius, ini salah satu surat yang paling terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus sebelum dia dihukum mati. 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2, saudara lihat, dikatakan, sebab itu, hai anakku. Dia menulis kepada Timotius dan menyebut Timotius siapa, saudara? Anaknya. Hai anakku, bukan sekedar anggota keluarga, tapi sekarang engkau adalah anak rohaniku, anak yang sungguh-sungguh dilahirkan secara rohani, dimuridkan sejak awal. Dan sekarang Timotius sudah siap untuk menjadi pemimpin. Dia katakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu juga kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini adalah bimbingan kepada Timotius untuk memperlengkapi orang-orang lain lagi untuk menjadi murid Kristus, untuk mengajar lagi. Saudara lihat satu siklusnya, mulai dari Paulus sebagai murid, kemuritan, ya, dia mengikuti Yesus. Setelah itu dia sudah menjalankan proses mengikut Kristus. Dia mulai mencari orang lain untuk didekati, dibimbing, dilatih untuk menjadi murid. Belum selesai proses pemuritan, walaupun sudah ada Timotius. Sampai Timotius menjadi pemimpin untuk melatih orang lagi untuk menjadi murid Kristus. Disitulah Rasul Paulus sudah menjalankan satu set siklus pemuritan yang sempurna. Ini adalah hasil produk yang seharusnya dihasilkan oleh gereja, saudara. Oleh sebab itu, ketika kita mau secara kualitas jemaat Immanuel menjadi murid yang semakin dewasa, maka tolak ukurnya, tanda-tandanya adalah setiap jemaat sebagai kemuritan ya, pertama kemuritan dulu. Menjalankan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bertumbuh dalam doa dan firman. Sebagaimana Tuhan Yesus contohkan kepada kita semua. Saya berkali-kali berkhotbah soal hal ini. Tuhan Yesus sangat taat dan setia dalam disiplin rohani berdoa dan membaca firman. Bahkan menghafal firman. Saudara, Lukas 22, sebelum Tuhan Yesus disalib, dikatakan, Yesus ada di Bukit Zaitun, yaitu Taman Getsemani. Untuk apa? Untuk berlutut dan berdoa, seperti biasanya. Itu catatan dari penginjil Lukas. Lukas 21 mencatat hari-hari
Tuhan Yesus membuka hukum Taurat, menjelaskan di sinagoge, di rumah ibadah, dan malam hari pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus contohkan. Kalau kita dikatakan mau menjadi murid Kristus yang semakin dewasa, tandanya adalah kita semua disiplin melalui doa dan firman setiap hari. Yang kedua, apa karakter Kristus yang Tuhan Yesus lakukan yang perlu kita pelajari? Bagaimana respon Kristus menghadapi situasi-situasi? Bagaimana respon dia menghadapi jiwa-jiwa yang banyak seperti domba-domba yang tidak bergembala, jiwa-jiwa yang lapar dan haus? Tuhan Yesus terbeban dan berbelas kasih kepada mereka. Bagaimana respon Kristus menghadapi orang-orang Farisi, Saduki yang tidak suka, yang membenci dia? Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi prajurit-prajurit Roma yang memukul dia, mencambuk dia, menggantung dia, memaku tangan dan kakinya, menggantung di atas kayu salib? Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus? Saudara, inilah yang perlu kita pelajari. Karakter-karakter Kristus, apakah ada? Kalau ada karakter Kristus, kita semakin serupa dengan Dia. Lalu kita bersaksi dan menjadi berkat, menjangkau jiwa. Itu satu set kemuritan. Sampai kita memuridkan lagi orang lain untuk menjalani satu set pemuritan yang telah kita jalani. Itu poin yang keempat. Tanda-tanda kita sudah semakin dewasa dan semakin serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mau mencapai ini? Bagaimana supaya setiap jemaat bisa menjadi murid Kristus yang semakin dewasa? Maka cara yang paling efektif sudah Tuhan Yesus berikan sendiri bagi kita, yaitu melalui kelompok kecil. Pemuritan melalui kelompok kecil. Disitulah kita akan menghasilkan produk murid-murid Kristus yang serupa dengan Kristus, yang dewasa rohani. Saudara, maka perjalanan pemuritan GMI Immanuel kita bisa melihat. Ya, saya mau pastikan seluruh kita, saudara dan saya adalah murid Kristus, mulai dari keanggotaan saudara. Saudara begitu dibaptis dewasa, atau saudara diterima CD, atau saudara atestasi dari gereja lain menjadi jemaat Immanuel. Begitu saudara sudah jadi jemaat, saudara harus ikut kelompok kecil. Kita dorong, ya, dorong. Tentu kata harus ini, ya, ini gereja, ya, bukan organisasi di luar. Kita dorong. Minggu lalu ada jemaat setelah saya berkhotbah tahun baru, Boksu kok kerjanya mendorong-dorong terus? Saya jadi terdorong-dorong, Boksu, gitu kan. Ya memang itu tugas saya, mendorong, ya. Semua jemaat didorong untuk ikut kelompok kecil. Tapi ikut kelompok kecil bukan selama-lamanya ada di kelompok itu. Saudara harus punya target, bergabung dalam kelompok kecil, mempersiapkan diri satu hari menjadi pemimpin kelompok kecil. Supaya apa? Karena masih banyak lagi kelompok yang membutuhkan kepemimpinan, leader. Setelah saudara menjadi ketua kelompok kecil, saudara mulai mempersiapkan lagi leader-leader yang baru. Sampai leader yang saudara bimbing itu menjadi ketua kelompok yang baru, saudara sudah menjalankan satu set pemuritan, sebagaimana Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara, ini siklus perjalanan pemuritan yang kita jalani saat ini. Kita bersyukur gereja kita juga punya satu set pembinaan latihan disiplin rohani khas punyanya kita, GMI Immanuel. Ya, selama 4 pertemuan dalam kurun waktu 1 bulan penuh, kita menjalani satu set pemuritan seperti yang tadi sudah saya katakan. Bagaimana disiplin rohani kita, doa baca Alkitab, bagaimana ke dalam itu adalah karakter kita, bagaimana latihan kita untuk menjadi berkat dan bersaksi. Saudara, satu set pelatihan disiplin rohani, 4 kali pertemuan. Kita sudah 3 batch, ya. Sudah lebih dari 130 jemaat, mulai dari hamba Tuhan majelis, pengurus komisi, life leader, sama
anggota-anggota live, sudah 3 batch. Tahun ini, kalau nanti akan dibuka lagi, saudara ikut. Ya, coba rasakan, 1 bulan latihan, jadi murid Kristus. Gimana rasanya? Ya, kita akan buka, nanti saudara akan diinformasikan. Tapi diinformasikan dari mulut ke mulut, saudara ya. Kita nggak mau ini jadi program. Gereja itu orangnya, bukan programnya. Kita sekarang sudah menghindari bikin program agar jemaat ikut. Enggak. Kita sekarang mau target esensinya, orangnya. Apa yang mau kita lakukan dengan orangnya ini. Baru kita buat apa yang mau kita lakukan. Terbalik, ya saudara. Kita melihat melalui pelatihan disiplin rohani ini, sudah begitu banyak. Sangat menarik dan interaksi yang sangat indah. Wah, melalui Zoom, saudara. Saudara tidak usah takut akan macet lalu lintas Jakarta. Kita pakai Zoom. Yang penting latihan setiap hari kita lakukan. Ada kelompok besar, ada kelompok kecil, kita latih sama-sama. Live di gereja kita terus bertambah, saudara bisa melihat semakin banyak jemaat-jemaat senior, muda, tergabung dan bertumbuh di dalam kelompok kecil kita. Kita berharap sekali di tahun 2026 ini muncul banyak leader-leader baru, muncul banyak kelompok-kelompok live baru, dan terus bermultiplikasi, terus menjadi gereja yang menjalankan visi dan misi seperti yang Tuhan inginkan. Saudara sekalian, saya akan tutup khotbah pada siang hari ini dengan prinsip tabur tuai yang tercatat dalam surat Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9 berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Saudara, jika tahun 2026 ini adalah sebuah ladang yang Tuhan percayakan bagi kita. Saudara bayangkan, 2026 ini adalah sebuah hamparan ladang besar yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Maka pertanyaannya adalah, apa yang mau saudara kerjakan? Apa yang mau saudara garap? Benih apa yang mau saudara tabur di situ? Saudara, sistem tabur tuai dalam Galatia pasal yang ke-6 mengajarkan kepada kita paling tidak 2 prinsip. Yang pertama, kita akan tuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Saudara, tidak mungkin kita akan menuai buah jeruk kalau yang kita tabur benih biji pepaya. Kalau saudara tabur apa, itulah yang akan kita tuai. Dalam Matius pasal yang ke-7, Tuhan Yesus pernah berkata, "Dari buahnya kamu mengenal orangnya." Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jika saudara dan saya rindu tahun ini kita mau bertumbuh semakin dewasa, itu buah yang mau kita tuai. Pertanyaannya, apa yang harus saudara dan saya tabur di tahun ini? Tentu baca Alkitab, doa setiap hari. Tidak mungkin kita bisa menuai pertumbuhan iman tanpa menabur apapun juga. Seorang jemaat berkata kepada saya, "Boksu, saya tidak bertumbuh di gereja ini. Saya mau pindah gereja." Saya bertanya, permisi tanya, "Kamu gak bertumbuh? Kamu baca Alkitab dan berdoa gak setiap hari?" "Enggak." "Kamu ikut kelompok kecil gak?" "Enggak." Bagaimana mungkin saudara akan menuai pertumbuhan iman kalau saudara tidak pernah menabur? Bagaimana mungkin di ladang hamparan yang luas itu saudara mengharapkan akan hasil buah yang banyak, tapi saudara tidak pernah taburkan benih apa-apa. Saudara tidak pernah kerjakan.
Saudara sekalian dikasih Tuhan, tidak mungkin kita akan menuai iman yang kuat kalau yang kita tabur dalam pikiran kita adalah hati yang ragu-ragu. Saudara, tidak mungkin kita akan menuai cinta dan kasih sayang dari orang lain kalau yang kita tabur setiap hari adalah kemarahan dan kebencian. Saudara sekalian dikasih Tuhan, tidak mungkin kita akan menuai kekudusan hidup kalau yang kita tabur adalah dosa. Kalau yang mau kita tuai adalah kedewasaan rohani dan keserupaan Kristus. Mari saudara, kita tabur kebaikan, kasih Kristus, disiplin rohani, semua karakter-karakter Kristus kita tabur. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, pengendalian diri. Saudara tabur hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Saudara akan tuai hasilnya sesuai dengan apa yang saudara tabur. Prinsip yang kedua dari sistem tabur tuai adalah bahwa tuaian itu perlu kesabaran. Prinsip tabur tuai itu adalah soal taat menunggu waktunya Tuhan. Tidak ada petani yang menabur hari ini, besok dia tuai hasilnya. Gak ada saudara. Tapi kita suka hidup di dalam semua yang serba instan, yang cepat, yang mau kelihatan langsung hasilnya. Kita gak sabar untuk menunggu. Seorang petani harus sabar, tekun, disiplin, untuk memberi ruang kepada benih itu bertumbuh setiap hari. Saudara, satu hal yang paling sulit dalam pertumbuhan dan kedewasaan iman kita adalah, jujur aja, nunggu waktunya Tuhan, itu yang paling susah. Kita biasanya nggak sabar, merasa Tuhan diam, Tuhan terlalu lama, Tuhan nggak peduli dengan saya. Tetapi sesungguhnya saudara, menunggu waktunya Tuhan adalah cara terbaik Tuhan pakai untuk memproses dan melatih kekuatan iman dan pengharapan kita kepada Dia. Semakin kita sabar menunggu waktunya Tuhan, sesungguhnya semakin kuat pengharapan kita, semakin bertumbuh iman kita, menantikan pertolongan Tuhan yang akan tiba pada musimnya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, marilah di tahun yang baru ini kita mulai memikirkan apa yang mau kita tabur di sana sini, baik kepada orang lain, baik kepada diri kita sendiri, baik kepada pikiran dan hati kita, apa yang mau kita isi. Mari saudara isi itu dengan hal-hal yang sesuai dengan karakter Kristus. Dan percayalah, suatu saat pada musimnya, saudara akan menuai kebaikan berkat kasih karunia dari Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di hari yang indah, di minggu pertama di tahun 2026. Biarlah setiap kami ya Tuhan, jemaat GMI Immanuel, sungguh dapat melihat kami mau taat kepada apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi amanat agung Tuhan. Kami menjadi murid Kristus yang bertumbuh semakin dewasa dan semakin serupa dengan Engkau. Agar ya Tuhan, di tahun yang baru ini, kami mulai menabur semua hal-hal yang baik sesuai dengan apa kebenaran yang telah Engkau nyatakan. Sehingga pada saatnya nanti, pada saat musim menuai, Tuhan kami merasakan betapa anugerah-Mu begitu tinggi, panjang, lebar, dan dalam, melampaui semua akal dan pikiran kami. Kami hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Kami merasakan kepenuhan di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah setiap kami agar kami boleh menjalankan tahun 2026 dan seterusnya dengan penyertaan dari Engkau sendiri.
Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kalau kami akan juga melakukan prosesi pelantikan majelis yang baru periode 2026-2027. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir dan memberkati proses pelantikan ini. Supaya setiap rekan-rekan yang dilantik siap melayani Tuhan dengan penuh sukacita, setia, menunaikan panggilan tugas pelayanan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.